Hai, saya Rizky Rengkung dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan praktikum yang berjudul Dampak Aktivitas Manusia Terhadap Lingkungan. Sebelum kita menuju ke praktikumnya, kita lihat dulu apa saja tujuan daripada praktikum ini. Tujuannya yang pertama mengidentifikasikan jenis-jenis sampah, kemudian mengidentifikasikan sumber sampah, yang ketiga menentukan sampah organik dan anorganik, dan yang terakhir mengusulkan penanggulangan sampah. Kemudian apa sih sampah itu? Jadi sampah merupakan sisa aktivitas manusia yang sudah tidak berguna dan akan dibuang. Mengidentifikasikan jenis-jenis sampah. Nah, pada dasarnya sampah dikelompokkan menjadi 3. Itu yang pertama berdasarkan sumbernya, kemudian yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan bentuknya. Sampah berdasarkan sumbernya itu terbagi atas 6. Yang pertama sampah yang bersumber dari manusia, kemudian sampah konsumsi, alam, radioaktif, industri, pertambangan, dan hewan. Selanjutnya sampah yang berdasarkan sifatnya yang terbagi atas 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dan yang terakhir sampah berdasarkan bentuknya yang terbagi atas 2, yaitu sampah padat dan sampah cair. Sampah padat merupakan sampah selain kotoran dan urin manusia serta sampah cair. Sedangkan sampah cair sendiri merupakan sampah dari limbah hitam dan sampah limbah rumah tangga. Di daerah pantai ini, aktivitas warga bisa dibilang sangat padat, di mana warga membersihkan rumah maupun halaman mereka. Kemudian sampah-sampah tersebut, sampah organik maupun anorganik, dikumpulkan di satu tempat dan selanjutnya dibakar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampah anorganik terbesar itu dihasilkan oleh warga yang ada di sekitar pantai ini. Mengidentifikasikan sampah organik dan anorganik. Di sini saya sudah mengumpulkan sampah-sampah. Di sebelah kiri saya ada sampah organik, diantaranya ada daun kering, kemudian ada buah kering yang tentunya sudah jatuh dari pohonnya, dan terakhir ada bunga yang sudah gugur dari pohonnya. Nah, itu tadi sampah organik. Sekarang di sebelah kanan saya ada sampah anorganik. Diantaranya ada botol minuman plastik. Setelah botol minuman plastik, saya juga menemukan ada botol dari produk kecantikan. Kemudian ada botol dari produk sabun. Produk ini sering kita temukan yang di pertokoan. Selanjutnya ada produk dari plastik juga, yaitu tempat makan atau sering kita sebut dengan Tupperware. Dan yang terakhir ada kotak susu. Sedikit penjelasan, sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai di alam, contohnya seperti tadi. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai di alam. Mengusulkan penanggulangan sampah yang bernilai ekonomis. Nah, pada topik ini saya akan menampilkannya dalam bentuk tabel agar mudah dalam menyampaikannya. Ini merupakan tabel penanggulangan. Nah, pada poin 1, saya mengambil contoh botol plastik dan wadah plastik yang dampak lingkungannya terlebih ke ekosistem air atau perairan itu dapat mencemari air sehingga ekosistemnya menjadi rusak. Apalagi plastik ini bisa saja dimakan oleh hewan yang hidup di air, dan apabila hal itu terjadi tentunya sangat fatal. Upaya pengelolaannya sendiri yaitu dengan cara mengurangi pemakaian sumber daya plastik, kemudian tidak lagi membuang sampah ke lautan. Namun apabila sudah tercemar, segera lakukan langkah pembersihan. Poin kedua, saya mengambil contoh sampah cair itu berupa limbah rumah tangga seperti air cucian dan juga air yang berasal dari kandang ternak. Dan juga saya mengambil contoh kertas, kardus, dan koran. Dampaknya ke lingkungan apalagi pada udara yaitu membuat daerah sekitar berbau tidak enak, yang mana juga mengganggu kenyamanan masyarakat. Sedangkan untuk kertas, kardus, dan koran itu dapat mencemari udara dengan karbon dioksida apabila dibakar. Penanggulangannya sendiri ataupun pengelolaannya sendiri, yang pertama membuat jalur khusus yang kedap bau. Kemudian untuk kertas dengan tidak membakarnya, dan alangkah baiknya sampah-sampah tersebut dijadikan kerajinan tangan
yang bernilai ekonomis. Poin yang ketiga, saya mengambil contoh baterai dan tas plastik, dan dampaknya ke lingkungan sendiri terlebih pada tanah, yaitu yang pertama, zat kimia pada baterai membuat tanah tercemar dan sulit untuk ditinggali makhluk hidup. Nah, kemudian plastik yang sulit terurai membuat tanah menjadi tidak sehat dan lingkungan tidak terlihat estetik atau tidak terlihat asri. Untuk penanggulangannya sendiri, tentunya dengan tidak membuang sampah, baterai, maupun plastik sembarangan, bahkan manfaatkan tas plastik menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Yang terakhir dalam bidang sosial dan ekonomi, saya mengambil contoh sampah kaleng bekas. Nah, dalam bidang sosial, hal ini dapat berdampak pada lingkungan yang tidak asri lagi, dan kaleng bekas ini apabila tergenang dapat menjadi sarang nyamuk dan tentunya berbahaya bagi masyarakat. Untuk bidang ekonomi, tempat pariwisata yang tercemar kaleng dan sampah-sampah lainnya membuat turis tidak tertarik lagi untuk berkunjung. Lalu, pengelolaan sampah ini seperti apa? Nah, yang pertama, membawa kaleng ke tempat daur ulang atau recycle untuk dijadikan bahan baku lagi. Dan sekali lagi, kita bisa memakai sampah kaleng ini sebagai bahan baku kerajinan tangan ataupun kerajinan-kerajinan lainnya yang tentunya bernilai ekonomis. Nah, menjawab pertanyaan ini, menurut saya untuk pengelolaan sampah pada TPA itu haruslah dipisahkan yang namanya sampah organik dan anorganik. Nah, sampah organiknya itu nanti bisa dijadikan sebagai pupuk kompos dan dapat dijual sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hal yang sama dapat kita lakukan di rumah kita, yaitu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, sedangkan untuk sampah anorganiknya sendiri, kita dapat jadikan itu sebagai kerajinan tangan, atau kita dapat menjualnya lagi ke pengepul plastik yang nantinya plastik tersebut akan dijadikan biji plastik yang menjadi bahan baku plastik berikutnya. Yang dapat kita ambil dari praktikum ini yaitu sampah merupakan sisa dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai, yang apabila pengelolaannya tidak tepat akan berdampak buruk bagi lingkungan. Dan sebaliknya, apabila tepat, maka dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Demikianlah praktikum pada hari ini. Sekian dan terima kasih.